Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan salawat dan salam mari kita hadirkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan masalah dalam suasana yang bahagia, yang senang, bisa salat tarawih berjamaah. Tidak ada hari yang kedua kita, ketiga, sebagai yang ketiga, sebagai yang Bapak Ibu jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, izinkan saya mengawali kajian malam hari ini surat yang insya Allah tidak asing, surat Yasin yang sebagian kita sudah biasa dan banyak itu, tetapi malam hari ini kita mencoba untuk mengkaji isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim lidunbira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kita tidak bahas banyak karena ada batas waktu. Kita akan bahas satu kata di surat Yasin ayat 8. Yasin wal Qur'anil hakim. Surat Yasin ini surat yang disebut surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, surat-surat yang turun disebut surat Makkiyah. Kalau sudah pindah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Meskipun ketika Nabi haji atau umroh ayat itu turun di Makkah lagi, tetap disebut surat Madaniyah karena Nabi sudah tinggal di kota Madinah. Surat Yasin ini tidak asing bagi kita semua, sering kita baca. Karena itu nanti kita pahami apa hubungannya dengan puasa, dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Al-Qur'ani demi Quran. Dalam bahasa Arab ini adalah kata sumpah. Demi Quran. Allah bersumpah dengan kalimatnya, dengan firman-Nya. Karena Allah bersumpah dengan benda atau dengan makhluknya. Wasyamsi wal duha. Demi matahari dan demi waktu bulan. Apalagi wal asri, demi masa atau demi waktu. Ketika Allah bersumpah itu seakan-akan Allah masih pengumuman ada sesuatu yang penting untuk menarik perhatian. Ada berita yang Allah sampaikan setelah sumpah itu. Sumpah itu juga sebuah penegasan terhadap pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah. Pernah tidak Bapak Ibu dengan kata-kata itu saking marahnya, emosinya untuk menyakitkan orang, dia bersumpah. Demi Allah, bersumpah. Pernah begitu enggak? Hari tidak boleh. Ya, Rasul bersabda, "Wal man yahlil wa yaqullah siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau dia." Kenapa? Rasulullah makhluk. Kita manusia hanya boleh bersumpah dengan Allah atau Asmaul Husna demi
Warahman demi yang maha pemurah, atau wal aziz demi yang maha pengasah, pemperkasa, boleh. Tapi kemudian dilakukan adalah demi Rasulullah, ini masuk ke kategori syirik. Ya, jadi inilah pentingnya. Nah, hukumnya dengan puasa. Pentingnya kita itu mengendalikan puasa Ramadan ini. Di antara hikmah atau pesan yang Allah sampaikan kepada kita adalah cerdaslah mengendalikan diri. Kalau orang sudah pandai mengendalikan diri, gampang ilusi, gampang reaktif dengan keadaan, ya, bisa-bisa dia malah bersumpah dengan hal yang maksiat. Demi Allah, saya akan tolong dia. Demi Allah, saya tidak akan bantu dia. Ini juga tidak boleh. Jangan bermaksiat. Terus bagaimana kalau terlanjur? Dibatalkan. Wajib dibatalkan dan diganti namanya kafar. Pernah nggak berjanji nanti kalau anak saya masuk kuliah, saya mau potong kambing? Nah, coba. Kalau tidak dilaksanakan, maka berpuasa 3 hari atau memberi makan orang miskin. Ya, 10 orang. Ya, ini kesempatan kalau coba nanti membaca perjalanan selama ini. Enggak, dulu saya pernah bersumpah. Enggak, saya belum pernah berjanji. Ya, nah kalau kemudian itu pernah dilakukan dan belum ada kafalnya, belum dibayar dendanya, kesempatan sekarang ya, karena kita setiap hari kita puasa, kafalnya atau dendanya ada dengan membayar fidyah, memberi makan 10 orang miskin. Ya, karena itu perlu kita mengendalikan diri. Bukan lagi, ini satu kewajiban ketika manusia kepingin sukses, kepingin bahagia, kepingin tenang, nyaman. Maka yang pertama kali kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dan puasa kita dilatih untuk mengendalikan makan dan minum. Tapi jangan lupa, ya, mengendalikan makan dan minum itu mudah siang hari. Maka anak-anak kita bisa itu puasa siang hari, tidak makan, tidak minum. Tapi yang sering kali lupa adalah mengendalikan pikiran kita. Mungkin kita sholat di sini agak tenang, di BPRDK ini, ya. Nah, di sini kita perlu mengendalikan bagaimana ruku kita tenang, bacaan al-Fatihah kita tenang, ruku sujud kita tenang, termasuk doa kita tenang. Ini mengendalikan diri. Kalau tidak mengendalikan diri, ruku sujud bacanya sudah enggak malam. Akhirnya apa? Selepas Ramadan tidak pengaruh. Ya, selepas Ramadan tidak pengaruh. Iya, memang puasanya bisa menerima. Tapi efeknya setelah Ramadan, sebelum Ramadan masih emosional, sebelum Ramadan masih suka nyalain orang, sebelum Ramadan masih gampang stres, masih gampang nanti selesai Ramadan kabur lagi asal lambungnya, stres lagi. Kenapa? Nggak bisa mengendalikan pikirannya, ya pikirannya, ya batinnya, perasaannya. Jadi Qur'ani demi Qur'an ini semua Allah memberi pelajaran kepada kita bahwa Quran itu sangat luar biasa, isinya sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan ya, bahwa Rasulullah itu setelah menerima Quran, pertama menerima Quran dengan cara mendengar, ya kan? Mendengar malaikat Jibril membaca, disimak oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, gak apa-apa, sekarang ada HP. Dengar saja itu ayat-ayatnya, ya kan? Langkah kedua setelah mendengar, ditirukan. Rasul mendengar malaikat Jibril kan, tirukan saja itu ayat-ayat yang kita baca. Gak mau itu belum paham. Nah, langkah ketiga, ya kan kalau Quran Arab, dia otomatis paham. Kita kan orang Indonesia, ya kan? Langkah ketiga yang pahami isinya apa?
Ya sekarang mudahnya sekarang ya kita bisa buka terjemah Quran ada artinya. Kalau misalkan kita belum bisa baca baca aja artinya. Sambil minta berkata karena Quran itu untuk manusia bukan untuk ulama, bukan untuk ustaz, bukan untuk Rasulullah. Quran itu untuk kita semua yang mau ya. Jadi bahwa kita baca Quran kita pahami artinya sambil minta kepada Allah, ya Allah apa ini pesan yang kau sampaikan oleh ayat ini, tolong saya pilih ya Allah. Betapa selama ini mungkin kita seringkali lalai, lupa, ya malas untuk baca Quran dan semalas sekarang di dalam ini kita bisa menggali makna kandungan isi Al-Quran dan itu adalah syarat ya agar kita bertakwa. Bukankah puasa kita itu tujuan utama adalah bertakwa? Untuk bertakwa harus menggali Quran. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Selama bulan Ramadan ini kita disuasanakan dengan puasa. Malam hari ini puasa disuasanakan dengan terawih, barengi dengan Quran. Karena dengan memahami Quran dan keadaan kita puasa dalam suasana terawih itu lebih masuk ke dalam kolbu kita. Bisa kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan. Ya, karena itu kendalikan diri saat membaca Quran. Ya, kita tenang, kita paham maknanya, ya. Bahwa sana kita akan mendapatkan tunjuk, mendapatkan pesan-pesan. Tapi kalau membaca Quran yang ngebul-ngebul, ya, balapan, soalnya juga balapan, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu kalau pahala, tapi makna kandungan yang ada di dalamnya kita tidak tahu. Ya. Saya kira itu mungkin sedikit kajian mengawali Ramadan ini. Kita bahas soalnya secara dua. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kecerdasan kepada kita untuk memahami ayat-ayatnya, baik ayat-ayat Qurannya maupun ayat-ayat kehidupan kita, ayat-ayat kauliyah yang selama ini kita. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.